Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Koan Diansa, dan kali ini aku akan bacain beberapa komentar berkaitan dengan film Final Destination, karena di video aku sebelumnya di review Final Destination Bloodlines itu lumayan banyak yang ngasih komentar, baik itu nanggepin atau yang ngasih teori atau ngasih sudut pandang cerita dari kalian-kalian yang udah nonton Final Destination Bloodlines. Dan mari kita obrolin tuh, karena kayaknya kalau aku jawabin secara teks itu ada beberapa poin yang akan cukup panjang, jadi lebih baik bikin video terpisah seperti ini aja buat jawabin beberapa komentar dari kalian. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang udah komen di video aku Final Destination Bloodlines, baik itu nanggepin secara cerita Final Destination, baik itu teori atau yang lain, atau buat kalian yang mungkin ngasih masukan kritikan soal video aku. Nah, oke, kita langsung aja bacain beberapa komentar, nanti aku kasih tanggapan di video ini terkait cerita dari Final Destination Bloodlines atau film Final Destination Bloodlines. Yang pertama ada dari HKZENT. Ini menanyakan sebenarnya suami si tokoh utama itu mati atau enggak. Nah, ini buat kalian yang mungkin kelewat di filmnya, kalau sebenarnya si Iris, si neneknya itu kan nyelamatin semua orang, itu termasuk pacarnya atau si karakter yang cowok itu gitu. Tapi dan sampai mereka menikah, mereka punya anak, sampai si Iris ini yang membesarkan anak-anaknya. Nah, si suaminya mati atau enggak? Jawabannya adalah mati. Jadi kalau di Final Destination Bloodlines itu kan kematiannya urut ya, dari yang kematian itu pertama diurutkan dari siapa yang mati duluan di Skyview waktu kejadian penglihatan atau sebutannya premonition atau apa itu ya, waktu kejadian di Skyview Tower itu kan memang suaminya mati terlebih dahulu dibandingkan Iris. Makanya ketika event itu gitu, jadi harusnya memang suaminya mati duluan baru ke karakter-karakter setelahnya, dan Iris itu terakhir sama si JB. Jadi ketika Iris itu menikah dengan suaminya dan punya anak-anak itu, ketika suaminya mati akhirnya Iris itu mengasingkan diri. Jadi Iris itu sebenarnya punya kehidupan yang normal dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, walaupun dia masih trauma dengan penglihatan itu, sampai kemudian dia tahu nih kalau kematian itu akan datang ke keluarga dia, dan petunjuknya sampai ke keluarga dia akan datang itu adalah ketika si suaminya meninggal. Karena ketika suaminya meninggal berarti ya runtutannya akan sampai ke dia. Makanya si Iris ini baru pergi mengasingkan diri ketika si karakter atau si suaminya itu meninggal. Jadi itu jawabannya adalah suaminya itu meninggal. Meninggalnya kapan? Ya tidak diceritakan secara jelas di filmnya, cuman disebutkan kok kalau Iris ini mulai mengasingkan diri ketika si bapaknya atau si suaminya itu meninggal. Jadi dia tahu oh ini akan datang kepada dia dan akan datang kepada anak-anaknya. Jadi ya dia mengasingkan diri biar si kematian itu tidak menyerang keluarganya. Jadi itu polanya. Jawabannya adalah suaminya itu sudah meninggal. Terus yang kedua, kalau ini ada dari Pusha Ayuda Akbar 1235, kalau menurutku yang selamat dari Final Destination 1 tokohnya ada satu orang, soalnya yang pacar tokoh utamanya mati di Final Destination 2. Kalau Final Destination 2 yang polisi macamnya itu masih hidup. Nah, ini bener banget sebenarnya. Kalau di Final Destination 1 itu kan karakter utamanya ada Alex, kemudian ada ceweknya itu Claire. Nah, emang si Claire ini selamat di Final Destination 1. Dan cara selamatnya seperti apa? Kenapa dia tidak mati? Karena dia menghindari kematian. Kalau si Iris di film Bloodlines itu kan menghindarinya dengan dia mengasingkan diri di sebuah kabin, dan dia melihat petunjuk-petunjuk ketika death itu akan datang seperti apa, dia menggagalkannya dengan firasat-firasatnya. Nah, tapi kalau si Claire, dia itu cara menghindarinya adalah memasukkan dirinya ke sebuah fasilitas rumah sakit jiwa, di mana di kamarnya itu benar-benar serba putih tanpa ancaman, bahkan orang yang mau menjenguk pun kayak nggak boleh bawa alat-alat yang bisa menyebabkan kematian. Jadi dia cara menghindari kematiannya mengasingkan diri dalam sebuah kamar. Kalian bisa nonton di Final Destination 2, itu ada si Claire, dia selamat dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar itu setelah diminta bantuan sama Kimberly di Final Destination 2, dan dia memutuskan ya udah ini waktunya buat aku keluar menghadapi takdirnya gitu. Dan ya si Claire itu berarti sebenarnya kan hitungannya yang disebut di video kemarin kalau yang dimaksud yang selamat itu cuman si Kimberly, karena memang ya si Claire akhirnya mati juga di Final Destination 2 gitu. Sedangkan Kimberly
itu kan dia bisa menghindari takdir kematiannya dengan cara ya dia mati suri, mati dulu kemudian bisa dihidupkan lagi. Jadi cara garis besar Final Destination 1 sampai 5 itu hanya Kimberly dan juga polisinya, pacarnya yang polisi itu yang selamat. Karena kan caranya ada dua ya, kalau di belakang kan disebutkan, yaitu yang pertama adalah kamu ngebunuh orang dan kamu mengambil sisa nyawa orang itu yang kamu bunuh, atau yang kedua yaitu dengan cara kamu mati dan bisa dihidupkan lagi atau mati suri. Itu makanya cerita yang dikejar di Bloodlines itu ada beberapa kata yang ya dia pengen coba mati suri gitu biar dia bisa terhindar dari garis kematiannya. Walaupun yang mati suri sebenarnya cuma Kimberly. Jadi urutannya itu misalkan ada 5 ya. Ketika si yang tengah ini dia bisa berhasil mati suri, itu urutan setelahnya itu dihapuskan. Maksudnya dia tidak akan lompat gitu. Jadi hanya berhenti di yang tengah-tengah aja ketika ini terjadi kasusnya si mati suri itu di Final Destination. Makanya kalau yang selamat cuma Kimberly sama si polisi itu udah dikonfirmasi di Bloodline. Kalau ada yang mempertanyakan kalau di Final Destination 3 itu ada koran kematian dari Kimberly, itu sebenarnya masuknya alternative ending atau delete scene. Jadi sebenarnya dari si sutradara sama produsernya awalnya itu mau dimasukkan ke filmnya. Jadi kematian Kimberly itu sebenarnya mau di-officialkan, mau dikeluarkan di Final Destination 3 melalui potongan koran, tapi itu nggak jadi dirilis versi finalnya. Jadi dari Final Destination sendiri secara official tidak menganggap itu canon. Kalau kalian nggak paham maksudnya canon adalah sesuatu yang masuk dalam cerita utamanya. Jadi itu semacam alternatif ending aja. Tapi dengan keluarnya Bloodline itu berarti sudah official kalau Kimberly itu selamat dari event death di Final Destination kedua dan seterusnya. Jadi itu udah official ya. Jadi kalau misalkan yang mempertanyakan terkait adanya potongan koran kematian dari Kimberly dan polisi, itu sebenarnya masuknya delete scene yang nggak jadi dirilis. Jadi artinya itu nggak official gitu. Bukan nggak official, itu nggak canon sama cerita utamanya. Nah, sebelum aku baca lagi beberapa komentar soal Final Destination, aku mau ngomentarin terlebih dahulu beberapa komentar kalian yang memberikan kritikan ataupun masukan buat video aku, khususnya yang di review Final Destination Bloodlines. Itu ada yang ngomongin soal masalah intonasi suara yang nggak jelas, mungkin masih belepotan cara ngomongnya, atau beberapa hal teknis lah ya berkaitan dengan kenyamanan kalian buat dengerin. Sebenarnya aku terima kasih banget buat kalian yang udah nyempetin nonton dan dengerin, dan mungkin komen baik itu kritikan atau masukan itu semuanya aku terima. Dan alasan gampangnya adalah yang pertama memang secara waktu. Jadi ini keren banget, aku apresiasi banget buat orang-orang yang bisa nge-review film, habis nonton film terus nge-review dan reviewnya itu bagus. Menurut aku itu jam terbangnya udah tinggi dan keren. Maksudnya dia sudah bisa gitu memporsikan titik-titik mana yang ingin dia sampaikan dan apa aja polanya itu jelas. Sedangkan aku sendiri itu secara, kalau kalian ngikutin serangkai satu dan lihat beberapa review aku tuh belum nemu flow gimana cara nge-review itu yang bagus. Apakah mulai pro dulu baru kontra, atau mengalir aja, atau mau aku tulis dulu. Itu sampai sekarang masih belum nemu flow enaknya seperti apa. Jadi memang selalu berbeda-beda teknik review aku di video-video di serangkai satu, khususnya terkaitan review film. Kemudian yang berkaitan dengan cara belepotan ngomong, jujur aja kalau misalkan untuk public speaking aku udah pede banget. Maksudnya untuk public speaking kayak di seminar, kayak misalkan di event yang ada audiensnya, itu aku udah pede. Cara ngomong mungkin lebih enak flownya. Kalian bisa lihat video aku soal tektokan yang 2 podcast terakhir aja deh. 2 podcast terakhir itu aku ada salah satunya dengan Aziza, sama satunya lagi ada dari forum genre. Itu menurut aku tektokannya enak dan kalian bisa dengerin itu lumayan enak flownya. Nah, cuman kalau untuk review monolog kayak gini itu jujur half different. Jadi kayak aku nggak bisa nyebut totally different gitu, maksudnya nggak yang beda banget, tapi ada kesusahan sendiri. Itu yang mungkin aku masih banyak belajar, harus aku tingkatkan lagi. Dan yang kedua ada masalah teknis. Jujur kalau kalian bilang nggak nyaman nonton dengerinnya, aku pun nggak nyaman. Jadi waktu aku play ulang videonya itu, aku dengerin, karena kan aku juga pengen nambah view-nya ya. Jadi waktu itu aku dengerin, aku aja nggak kuat, jujur aja dengerin. Karena di situ ada teknis audio yang mana audio yang ketangkap itu agak nggak nyaman di telinga. Jadi
ada kayak semacam dengung, tapi itu kayaknya karena waktu processing di softwarenya itu noise cancellation-nya agak kurang bagus, jadi itu efeknya jadi nggak enak di telinga atau di audio outputnya. Sama yang kedua, kalau kalian tahu video itu sebenarnya speednya aku tambahin, jadi misal yang harusnya speednya 1 itu tuh aku tambahin ke 1,1 atau 1,2. Itu yang bikin secara pitch audio kemudian secara intonasi kayaknya banyak part yang jadinya nggak enak. Di luar memang waktu itu pembawaannya memang nggak kurang optimal ya, tapi maksudnya di situ ada beberapa part yang memang nggak enak sih didengarnya gitu. Itu karena awal-awal waktu tag awal itu sebenarnya nadaku terlalu pelan. Itu waktu aku dengerin ini kok kayak terlalu pelan, kayak harus ku cepetin. Tapi ternyata di bagian pertengahan sampai ke akhir itu malah justru kayak cepet banget. Menurutku kayak kecepatan dan juga ngerubah dari pitch audionya itu yang bikin nadanya nggak enak. Kemudian kalau masalah bertele-telenya, bukan bertele-tele, istilahnya ngomongnya kemana-mana, yaitu sekali lagi ya tadi terkait flow itu masih tentu dengan banyaknya video ke depan itu makin akan diimprove lagi, dan semoga aku bisa dapat flow lebih enak lagi ya buat review film, karena aku juga lumayan nggak expect gitu untuk Final Destination ini cukup rame di komen dan juga secara view-nya walaupun nggak gede ya, karena ini juga YouTube masih kecil. Jadi sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang udah komentar, ngasih masukan, itu tetap akan jadi improvement buat serangkai 1 ke depannya, dan semoga kalian bisa tetap enjoy nonton video-video berikutnya dari Serangkai 1 channel. Jadi mungkin itu aja selingan sedikit soal beberapa komentar yang apa ya istilahnya, baik itu kritikan atau masukan terkait konten Serangkai 1 channel sendiri. Kita lanjut ke komentar Final Destination. Ada komentar dari Dan Slenoir 9815. Yap, dengan penjelasan cara selamat dari kematian yang dibilang JB di Bloodlines, terkonfirmasi bahwa Kimberly dan Thomas, namanya Thomas ya ternyata, di polisi di Final Destination 2 jadi the only survivors dalam franchise Final Destination setelah mencurangi kematian. Bener banget. Berarti Kimberly dan Thomas itu berhasil selamat, padahal kan sebenarnya yang mati suri cuma Kimberly, tapi Thomas juga selamat itu karena rantai kematiannya terputus ketika ada salah satu yang bisa mencurangi kematian dengan cara mati suri itu. Makanya si Kimberly sama Thomas selamat. Jadi kalau kalian nonton endingnya Final Destination 2, di part ending itu tidak ada scene kematian dari Kimberly dan Thomas, bahkan setelah Final Destination 2 itu nggak ada lagi. Nah, ini ada komentar cukup panjang dari Darkness Hunter 4408. Tebakan atau teori saya tentang angka 180 sepertinya benar, semoga teoriku dibaca. Yaitu yang pertama, dari Final Destination 1 sampai 4, angka sakral ini sudah diperlihatkan. Aku ngira angka tersebut hanya merujuk pada penerbangan 180 saja, namun hal ini dibantah di Final Destination 5, di mana angka tersebut sudah ada sedari awal. Mungkin saja angka itu memiliki makna yang lebih dalam, di mana mungkin saja angka 180 merujuk pada jumlah korban yang selamat di gedung tempat Iris berada, yakni 180 orang. Maka Death bakalan memburu 180 orang itu, termasuk keturunan mereka, karena keturunan para survivor seharusnya nggak wujud. 2, kita jawab satu dulu, nanti baru lanjut kedua ya. Nah, terkait teori 180 ini menarik karena sebelumnya tidak ada konfirmasi jumlah orang yang ada di Skyview Tower itu ada berapa. Kalau dipikir-pikir sebenarnya 180 itu lumayan banyak untuk di bawah Skyview, tapi kalau kita ngelihat di bagian dance floor-nya masih memungkinkan gitu untuk jumlah total orang di Skyview Tower itu 180. Jadi ini teori yang menarik, walaupun buat pembuktiannya mungkin nggak akan terjawab kalau misalkan dari sutradara atau penulis ceritanya itu menyinggung di event film selanjutnya, karena memang di film Final Destination 1 sampai 5 termasuk Bloodline itu tidak ada konfirmasi jumlah orang yang selamat di Skyview itu ada 180. Kalau kalian ada yang kayaknya nggak nyampe 180, karena ada di Bloodline itu kan si Ares membuka kayak pohon itu ya, pohon kelahiran, bukan pohon kelahiran, pohon keturunan gitu dari orang-orang yang selamat di Skyview itu kayaknya nggak nyampe 180, kecuali yang dihitung sama anak-anaknya. Tapi kan yang dimaksud di komentar ini kan harusnya 180 itu merujuknya pada orang-orang yang selamat ya. Kalau orang-orang yang selamat berarti harusnya kan ada 180 keturunan. Kalaupun misalkan orang-orang di sana itu menikah satu sama lain, berarti 90 cabang garis keturunan. Nah, itu
Aku nggak tahu itu kayaknya kalau di lembar yang dibuka Ares itu nggak nyampe 180, tapi itu sebenarnya tetap teori yang menarik, bisa aja ya dirubah menjadi seperti itu juga masih memungkinkan sekali. Tapi kalau kalian baca-baca angka 180 itu dari mana, karena sebenarnya 180 itu semacam simbolik yang karena itu sudah populer di Final Destination pertama, itu kemudian hampir semua Final Destination berikutnya itu selalu dihubung-hubungkan dengan angka 180. 180 itu maknanya itu semacam kematian jalan tidak ada putar balik. Kalau 360 kan putar balik, jadi 180 itu kayak setengah lingkaran di mana kalian tidak bisa memutar balik dari ajal atau maut yang mengincar kalian. Nah, fun fact aja, kalau Final Destination 1 itu sebenarnya mau dikasih judul Flight 180 atau penerbangan 180, tapi sama si produser atau sutradara atau apa gitu akhirnya nggak jadi. Yang niatnya mau dikasih nama Flight 180 dirubah menjadi Final Destination. Jadi sebenarnya 180 itu awalnya semacam simbolik yang dipakai di Final Destination, kemudian di beberapa Final Destination berikutnya itu masih dipakai, dan aku agak lupa jujur ya kalau penggunaan 180 di Final Destination kelima itu bisa dikaitkan dengan teori apa. Tapi sekali lagi itu teori yang menarik, walaupun secara pembuktian tuh kayaknya nggak bakal bisa terjawab gitu. Even mungkin di Final Destination ke-7 pun kayaknya itu harusnya nggak bakal terjawab lagi, karena kemungkinan Final Destination 7 itu akan ngambil cerita baru kalau misalnya berlanjut, karena agak kurang seru kalau ngambil cerita di tengah-tengah event antara Final Destination Bloodline atau garis keturunan Skyview. Itu menurutku agak nggak bisa di follow up, maksudnya nggak bisa diceritain lagi. Menurutku udah cukup gitu dengan Bloodline itu menutup Final Destination 1 sampai 5 kayaknya udah cukup. Jadi kalau misalkan ada Final Destination 7 harusnya membuka lembar baru ataupun soft reboot lah sebutannya. Nah, yang kedua adalah soal cara bertahan hidup dari kematian Death, yaitu yang pertama teori mati suri yang berhasil dibuktikan oleh Kimberly, dan yang kedua adalah membunuh orang yang bukan target kematian Death. Mungkin saja teori tersebut sudah dibuktikan oleh JB sendiri. Mungkin aja dia tidak sengaja membunuh seseorang dan setelah kejadian itu dia menyadari bahwa kematian sepertinya tidak memburu atau mengejarnya lagi. Nah, ini sebenarnya bisa ditolak teori ini karena JB itu matinya adalah mati terakhir. Dia itu mati terakhir di event Skyview. Kenapa dia sampai sekarang masih selamat? Karena dia itu baru akan diburu oleh Death setelah kematian seluruh keluarganya Iris. Karena kan di Skyview itu yang mati terakhir kan JB dan Iris, jadi Iris dulu baru JB. Nah, makanya si JB ini waktu itu ngelindungi Iris, karena setelah keluarga Iris nanti ini selesai di Final Destination Bloodline kan berarti keluarga Iris kelar semua. Nah si JB baru Death itu datang ke JB. Jadi seharusnya sebelum kejadian Bloodlines, JB ini belum diincar sama Death atau belum diincar sama urutan mautnya itu sendiri ya, karena memang belum waktunya aja buat dia untuk diburu Death. Nah, makanya kalau kecuali karena dia sudah tahu premonition itu karena yang menyelamatkan dia itu si Iris, kecuali ya memang dia melihatnya dari dari kisah-kisah dari karakter sebelumnya gitu. Bisa saja bukan JB yang mengalami atau membunuh, tapi bisa juga karakter yang lain yang ngebunuh, entah itu berhubungan dengan JB sehingga dia tahu keluarganya atau temannya, atau mungkin saja ada orang yang selamat dari urutan kematian ini selain Kimberly, yang mana tidak diceritakan di Final Destination 1 sampai 5. Orang di garis keturunan Skyview di luar cerita Final Destination 1 sampai 5 mungkin saja JB tahu kalau urutan kematian ini bisa digagalkan dengan cara ngebunuh orang lain itu dari event yang di luar film ini. Dan menurut aku itu jadi menarik gitu kalau misalkan itu nanti diangkat jadi film. Jadi kita sebagai penonton udah tahu kalau akan ada yang selamat, tapi kita nggak tahu siapa yang akan selamat. Itu kayak menarik sih. Itu bisa jadi, karena kan sejauh ini dari Final Destination 3 sampai 5 semuanya berakhir dengan kematian. Jadi kalau misalkan nanti ada Final Destination berikutnya tapi kita udah dikasih tahu bakal ada yang selamat, kayaknya itu jadi sesuatu yang fresh. Jadi kita punya harapan gitu ada karakter yang bisa selamat. Kayak kemarin nonton Bloodline kayak udah nggak berharap ada yang selamat gitu, padahal kita pengen gitu ada yang berhasil mencurangi kematian ini. Jadi biar formulanya itu nggak gitu lagi. Jadi itu menarik banget. Beberapa teorinya tadi sebenarnya banyak yang menarik, tapi memang ada beberapa yang
kalau dihubungkan sama serinya kayaknya masih terbantahkan gitu, walaupun itu sebenarnya nanti suka-suka sutradara dan penulis cerita aja bisa dibelok-belokkan kemana-mana ya. Tapi itu sekali lagi teori yang menarik. Kemudian ini tadi udah dijawab ya, dari ada Untoro 1410 yang menjawab kalau ada potongan koran yang menjawab kalau si Kimberly dan Thomas itu mati karena mesin pemecah kayu di koran yang di Final Destination 3. Tadi udah aku jawab kalau itu sebenarnya maksudnya delete scene dan itu nggak jadi dirilis secara official, jadi itu nggak canon. Kemudian apalagi ya, nah ini nih dari Nana 12 strip N5Z. Novel Final Destination Zero yang berlatar pada era Victoria di Inggris. Dia lahir pada tahun 1870 dan berusia 18 tahun saat mengalami penglihatan atau premonisi. Nah itu premonisi ya, visionnya. Tentang ledakan di Mornington Crescent pada tanggal 13 Oktober 1888. Dalam penglihatannya dia menyaksikan rumah tempat berlangsungnya seance pemanggilan arwah meledak dan membakar semua orang di dalamnya. Juliet berhasil meyakinkan 6 orang lainnya untuk meninggalkan rumah tersebut sebelum ledakan terjadi, sehingga mereka selamat dari bencana tersebut. Namun setelah kejadian itu, para penyintas mulai meninggal satu persatu dalam kecelakaan aneh dan mengerikan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar lolos dari takdir kematian. Juliet sendiri sempat tenggelam di sungai Thames, tetapi berhasil diselamatkan dan dihidupkan kembali, menjadikannya salah satu dari sedikit karakter dalam franchise Final Destination yang berhasil mengalahkan kematian. Dengan demikian, latar waktu kisah Juliet Collins dalam semesta Final Destination adalah tahun 1888, menjadikannya visionary pertama yang tercatat dalam kronologi franchise tersebut. Ini makasih banget buat yang udah komentar dari Nana 12 strip N5Z. Aku jujur aja belum baca novelnya sendiri dari novel Final Destination Zero itu, tapi dengan judul Destination Zero berarti harusnya ini adalah awal mula dari beberapa kisah Final Destination, dan kayaknya ini menarik banget. Nanti aku coba cari-cari dah soal novel ini, dan kalau dari komentar ini berarti bisa disimpulkan sebelum kejadian Iris sudah pernah ada terjadi lagi dan sudah pernah ada yang selamat dari event kematiannya itu. Berarti wah, ini menurutku novel ini menarik banget sih kalau misalkan kemudian nanti dibikin film. Tapi ini bagus sih, tapi eranya jauh banget, era Victoria. Sedangkan sebenarnya kalau Final Destination itu beberapa orang itu berharap kematiannya itu banyak yang relate dengan kita sehari-hari. Kayak misalkan di jalan tol ada truk bawa gelondongan kayu, itu kan sampai sekarang kita masih bikin trauma ya, kayak roller coaster. Kemudian tapi kalau ngambil jauh banget ke zaman Victoria, ini aku takutnya secara film akan bagus, tetapi secara bikin orang trauma sama kematiannya agak kurang relate. Jadi ya aku tetap berharap kalau misalnya mau dibikin bagus, tapi mungkin akan banyak orang yang ya hanya sekedar bagus tapi nggak yang bikin benar-benar takut ya, karena terlalu jauh zamannya, mungkin cara-cara kematiannya juga tidak dekat lagi dengan kita yang ada di zaman modern ini gitu. Makanya kemarin kan yang Bloodline aja banyak yang agak ngasih rating 7 atau 8 ya, karena beberapa kematiannya kayak nggak terlalu deket sama kita dan terlalu aneh. Kayak ada yang komen kereta yang keluar jalur hanya gara-gara koin, ya itu kan sebenarnya formula Final Destination banget ya. Cuma maksudnya banyak yang suka kayak Final Destination 1-2 karena cara kematiannya deket sama kita gitu, kayak ya tergelondongan kayu, kemudian ada tangga jatuh nih banding mata atau kaca atau lasik yang di Final Destination 5 itu menarik banget ya. Oke, ada komen lagi di @adianugrah putrasyam 112. Saya lebih merasa ngeri yang di Final Destination 2 kecelakaan di jalan. Saya selalu kebawa trauma karena pernah kecelakaan di jalan dan itu menyeramkan saya rasa. Dan dua peran utama di Final Destination 2 masih hidup dalam ceritanya, mereka selamat termasuk ibu yang melahirkan kita sama, Bang. Nah, ini kalau aku urutin premonisi ya namanya. Premonisi terbaik Final Destination menurut aku masih yang kedua, yaitu yang truk bawa gelondongan kayu. Ya itu jujur itu bikin trauma banyak orang, bahkan aku kayak misalkan di jalan raya ngelihat ada truk bawa kayu gelondongan gede-gede, atau bukan kayu deh, kayak tiang pancang, kalau kalian tahu yang gelondongan beton itu juga serem kan, kalau jatuh apa-apa itu
itu karena itu deket sama kita gitu. Kita sehari-hari kayak di jalan raya, apalagi di jalan-jalan pantura ngeliatin truk bawa muatan kayak gitu, itu serem gitu. Sedangkan kayak misalkan di Final Destination kelima yang di Skyview ini kan nggak banyak ya, kita kayak jarang ada kasus itu, walaupun kalau dibungkan bisa aja kayak jembatan kaca karena itu kan lantai kaca, atau ini mengarahnya ke orang-orang yang takut ketinggian juga bisa kayak gitu. Jadi secara event nggak terlalu dekat dengan kita, tapi itu masih bisa lah untuk beberapa hal. Tapi kalau yang paling premonisi yang paling banyak orang suka kayaknya masih truk yang bangun dengan kayu itu ya. Mungkin itu juga hubungannya sama memori kita masih kecil, karena waktu itu yang waktu nonton kan kita masih kecil gitu, jadi traumanya dapat. Sedangkan kita yang sekarang udah dewasa ngelihat mungkin next film Final Destination kita nggak akan setraumatis film yang dulu gitu waktu kita tonton masih kecil. Mungkin Final Destination Bloodline ini bikin trauma untuk generasi-generasi baru yang pertama kali nonton Final Destination, mungkin itu ya. Oke, ada lagi nggak ya? Ini dari lirik lagu 2788. Udah lihat Final Destination Bloodlines, bagus ceritanya, kadang ngeri kalau lihat cara matinya orang-orang, tapi selalu bikin penasaran. Kalau aku nebak sih bakal ada Final Destination ke-7 yang ada hubungannya dengan kereta yang dalam akhir cerita Final Destination Bloodlines. Semoga ada kelanjutannya. Ya, semoga ada kelanjutannya. Kayaknya franchise Final Destination masih bisa digoreng, bukan digoreng istilah apa sih namanya kalau di milking ya. Masih bisa di milking di seri-seri berikutnya, akan seru dengan cerita yang baru. Ada yang komen juga, nanti aku kayak ada yang komen kalau Final Destination 6 ini semacam soft reboot, jadi nanti yang ke-7 itu akan membuka lembaran baru, cerita baru, event baru, karakter baru. Nah itu aku setuju aja sih kalau karena menurutku cukup 1-5 kemudian ditambah Bloodline itu udah satu paket lengkap. Jadi biarkan yang ke-7 itu bikin cerita baru aja yang lebih fresh gitu, karena kalau ngikutin lagi sama event sebelumnya itu agak kurang menarik. Kemudian yang masalah kejadian akhir yang kereta itu kayaknya nggak bakal, kalaupun ada itu nggak bakal ngelanjutin kisah yang kecelakaan kereta itu, kecuali ya mau disambung-sambungin sebenarnya bisa-bisa aja, kayak kecelakaan pesawatnya Final Destination 1 kan sama yang 5 akhirnya itu kan disambungin ya. Tapi sejauh ini banyak yang enggak sih, kayak di endingnya Final Destination 3 itu kan juga di kereta, itu kan nggak dilanjutin lagi secara cerita. Kemudian di Final Destination 4 itu apa ya, bioskop apa ya, apa yang 5 yang bioskop, itu bioskop juga nggak dilanjutin lagi. Kemudian kalau Destination 5 kan balik lagi, kayaknya enggak. Jadi kalau ngelanjutin event kereta yang keluar gara-gara koin itu kayaknya itu nggak masuk ke situ ya. Apa nih? Oh, dari Nugrah Satya 9648. Iris ini kayaknya tokoh baru karena di Final Destination 1-5 nggak ada kelihatan si Iris. Iya benar, Iris ini baru muncul dan baru dijelaskan di Final Destination Bloodline, dan ini kayak merangkum aja kejadian-kejadian dari tahun 1960-an ya kalau nggak salah, sampai yang event 50 tahun berikutnya. Jadi ya emang Iris ini semacam karakter baru yang nggak pernah disinggung sebelum di Final Destination 1 sampai ke 5. Ya mungkin kurang lebih itu aja gitu beberapa komentar. Sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang sudah komentar, baik itu nanggepin cara cerita ataupun mungkin ngasih masukan dan juga kritikan soal video review aku, itu sangat membangun. Kedepannya lebih banyak ditingkatkan lagi, karena sebelumnya cara ngomong di depan kamera ini lebih banyak bisa dilatih dengan cara ya kita terus-terusan bikin konten seperti. Tapi karena ya mohon maaf karena kesibukan dan lain-lain, sebenarnya aku banyak banget nonton film yang nggak jadi aku review. Karena yang pertama waktu habis nonton film tuh kita udah capek banget. Jadi kalau udah capek terus bikin konten review itu entah kenapa ngomongnya jadi belepotan, jadi kurang lancar. Termasuk yang Bloodline ini sebenarnya aku udah waktu rekaman itu kondisinya udah lagi capek banget, makanya agak kemana-mana. Tapi waktu mau mengulang bikin kontennya lagi kayak aduh, takut poin-poinnya udah nggak tersampaikan kayak yang pertama. Takutnya kalau misalnya bikin kontennya besok itu beberapa poinnya udah lupa atau udah ada yang kelewat. Jadi mohon maaf banget, dan semoga kalian bisa tetap enjoy ke depannya. Nantikan review-review film berikutnya dari Serangkai Satu Channel dan juga konten-konten lainnya tentunya di Serangkai Satu Channel. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Kordiasa. Bye-bye.